Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait bab pertemuan kedua yaitu metodologi kuasi eksperimen. Di video sebelumnya sudah dijelaskan terkait metodologi kuasi eksperimen melalui PowerPoint. Untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang metodologi kuasi eksperimen berdasarkan buku materi ajar yang sudah Ibu share. Yang pertama kita bahas pengertian metodologi kuasi eksperimen. Jadi yang namanya kuasi eksperimen itu adalah rancangan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dampak atau pengaruh yang dihasilkan setelah adanya pemberian treatment atau perlakuan tertentu di dalam kelas. Jadi kuasi eksperimen itu kan salah satu jenis dari pendekatan kuantitatif. Artinya nanti hasil datanya itu berupa angka yang akan diukur atau dihitung melalui analisis data tertentu. Nah, kuasi eksperimen itu guru akan memberikan perlakuan atau peneliti akan memberikan perlakuan atau treatment tertentu di dalam kelas. Jadi dikasih misalnya diberikan model pembelajaran yang inovatif, ada TGT, ada kooperatif, ada Jigsaw, ada NHT, PBL, PJBL. Nah, itu contoh perlakuan dalam bentuk model pembelajaran. Bisa juga perlakuan dalam bentuk media pembelajaran, misalnya media pembelajaran mind mapping, media pembelajaran video pembelajaran, PPT, dan lain-lain. Atau misalnya pendekatan pembelajaran atau strategi pembelajaran, jadi strategi misalnya induktif, deduktif, terus atau misalnya diberikan perlakuan dalam bentuk metode pembelajaran, contohnya diberikan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan lainnya. Tapi lebih bagusnya lagi kalau pemberian perlakuan atau treatment tertentu itu gabungan antara model pembelajaran dan media pembelajaran. Jadi contohnya misalnya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantu media PPT gitu. Jadi ada modelnya NHT terus medianya PPT. Jadi itu salah satu jenis dari pemberian treatment atau perlakuan. Nah, itu nanti Oke, ini contoh judulnya ya tadi. Contoh judulnya, pengaruh model pembelajaran Think Percept TPS berbantuan CD pembelajaran terhadap aktivitas belajar. Jadi ini itu treatmentnya itu contohnya adalah model pembelajaran berbantu media CD pembelajaran. Nah, variabel dampak, jadi yang dihasilkan itu apa ya? Ini terhadap aktivitas siswa pada mata pelajaran apa? IPS contohnya. Nanti kalau kalian ya contohnya dibuatnya pada mata pelajaran ekonomi di SMA kelas berapa gitu. Bisa juga judul penelitiannya keefektifan pendekatan saintifik berbantu media. Nah, ini treatmentnya itu pendekatan saintifik berbantu media komik. Nah, hasilnya apa? Variabel dampaknya yaitu prestasi belajar matematika siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Guntur gitu. Nanti juga kalian lebih bagusnya nanti variabel dampaknya bisa diberikan prestasi belajar, hasil belajar, aktivitas siswa bisa. Ada juga yang pengaruh model pembelajaran POE terhadap prestasi belajar. Jadi model pembelajaran POE itu adalah treatment, artinya dilakukan perlakuan khusus. Nah, hasilnya apa? Hasil variabel yang bisa diukur nanti prestasi belajarnya. Gitu ya. Jadi inti utama dari kuasi eksperimen adalah adanya treatment dalam bentuk boleh model, media, strategi, metode, dan lainnya. Nah, selanjutnya harus ada variabel dampak. Variabel dampak ini variabel yang nantinya diukur. Bisa aktivitas siswa, hasil belajar, prestasi belajar, boleh. Nah, untuk desain penelitian kuasi eksperimen terdiri dari 3 jenis kuasi eksperimen, yaitu yang pertama time series design, nomor 2 non-equivalent control group design, dan factorial design.
Kalau tim series design, jadi ini tuh desain kuasi eksperimen cuma ada satu kelompok penelitian saja. Jadi nggak ada ke kelas kontrol. Maksudnya itu apa? Jadi yang namanya penelitian kuasi eksperimen itu biasanya terdiri dari dua kelompok eh, kata lainnya. Yang pertama itu kelompok penelitian atau kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen artinya kelompok yang diberikan perlakuan khusus itu. Jadi tadi kan misalnya model pembelajaran NHT. Berarti kelas yang diberikan model pembelajaran NHT itu disebut dengan kelompok eksperimen atau kelompok penelitian. Kalau kelompok kontrol artinya kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau perlakuannya sama saja dengan yang sebelumnya. Contohnya kelas yang hanya diberikan metode ceramah saja. Jadi model pembelajarannya ya konvensional saja. Jadi tidak diberikan perlakuan khusus. Itu maksud dari kelompok kontrol. Nah, kalau time series design itu tidak ada kelompok kontrol, artinya cuma kelompok eksperimen saja. Gitu. Nah, ini perhitungannya, jadi nanti dihitungnya, dianalisisnya cuma hanya untuk membandingkan keadaan sebelum dan sesudah adanya perlakuan atau treatment. Jadi cuma satu kelas saja, misalnya kelas IPS, kelas ya misalnya kelas IPS 1. Nah, itu dibandingkan ke nilai sebelum dikasih NHT dan setelah NHT, itu saja. Jadi sebelum ada NHT itu biasanya diukur melalui pretest. Jadi ada soal sebelum dilakukan tadi ya treatment ya NHT. Jadi ada pretest sebanyak 4 kali. Terus setelah itu diberikan perlakuan. Setelah perlakuan baru diberikan post test gitu sebanyak 4 kali. Itu kalau kuasi eksperimen biasanya itu minimal 4 kali penelitian, bisa 8 kali dan seterusnya. Ini contoh dari time series design. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi pretestnya itu sebanyak 4 kali. Dikasih soalnya. Misalnya hasil belajar berarti ya diberikan soal terkait hasil belajar materi apa itu 4 kali. Kemudian dikasih treatment dengan menggunakan NHT. Lalu diberikan lalu diukur menggunakan post test. Jadi cukup satu kelas saja kalau ini ya. Terus ada lagi non equivalent control group design. Kalau ini penelitian eksperimen dengan cara membandingkan kelas eksperimen dengan kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Jadi ini ada dua kelas. Ibaratnya kalau misalnya kalian mau melakukan penelitian ada kelas IPS 1 dan IPS 2. Nah, IPS 1 itu diberikan treatment atau perlakuan. Kalau IPS 2 itu tidak diberikan perlakuan atau disebutnya kelas kontrol. Jadi tidak ada perlakuan sama sekali. Nah, ini bentuknya seperti ini. RC itu artinya kelas random cluster, artinya dipilih secara random. Terus dikasih kan pretest di kelas IPS 1 misalnya. IPS 1 keadaan sebelum treatment pada kelas eksperimen. Jadi ini kelas eksperimen. Terus O1 itu artinya sebelum dikasih NHT, terus dikasih treatment tadi NHT, terus dikasih post test. Dikasih post test nilainya bagaimana? Apakah meningkat banyak atau tidak? Kalau yang kelas IPS 2 itu tidak diberikan treatment atau perlakuan. Jadi tetap sama dikasih pretest tapi tidak ada perlakuan khusus. Misalnya cuma dikasih penjelasan saja, menjelaskan secara ceramah gurunya. Selalu diberikan post test. Bagaimana nilainya nanti dibandingkan di akhir post test sama post test antara kelas IPS 1 dan IPS 2. Lebih banyak yang mana? Pasti biasanya lebih banyak yang diberikan treatment. Nah, itu kalau non-equivalent control group design. Nah, kalau desain faktorial, nah ini yang ketiga. Desain faktorial itu jenis dari kuasi eksperimen yang ada beberapa variabel independen dan atau treatment yang mengelompok terhadap faktor. Nah, nanti jenis dari desain faktorial itu ada beberapa macam. Yang pertama, desain satu faktorial. Kalau desain satu faktorial itu artinya penelitiannya
bertujuan untuk mengetahui atau mengetahui dampak atau pengaruh dari beberapa treatment tertentu yang mengelompok menjadi satu faktor. Jadi ini cuma satu faktor saja yang dijadikan acuan. Nah, treatmentnya itu berjumlah 3. Nah, berjumlah 3, misalnya nanti dengan model pembelajarannya beda-beda gitu ya. Terus tapi perlakuannya ini terhadap satu kelas saja. Nah, ini contohnya, ini bentuknya kalau ini MIU 1, MIU 2, MIU 3, ini artinya perbedaan dari MIU-nya, treatmentnya. Nah, contohnya seperti ini. Nih, di kelas 5 SD Negeri 1 Guntur itu mau diukur 3 model pembelajaran secara berbeda. Jadi pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar. Jadi jenis model pembelajaran kooperatif itu kan banyak. Nah, maka dari itu mau dipilih 3 model pembelajaran yang berbeda di kelas A, misalnya STAD, TGT, TPS gitu. Jadi ada perbedaan ini. Ini misalnya STAD, yang di sini TGT, dan yang di sini TPS. Nah, dihitung variabel dampaknya apa? Prestasinya dihitung semua. Setelah dikasih perlakuan prestasi belajarnya bagaimana dari ketiga faktor ini, ketiga treatment ini. Nah, sama kayak tadi. Pengaruh model pembelajaran TPS, NHT, Talking Stick. Jadi ada 3 faktor yang dilakukan di kelas itu, di kelas 3 itu. Yang pertama, dia model pembelajarannya TPS. Di kelas itu ya berarti ini ibu ralat lagi tadi. Jadi yang namanya desain satu faktorial itu cuma satu kelas saja. Jadi di kelas 3 saja, bukan 3A, 3B, 3C, bukan, tapi 3. Yang pertama materi diajarkan dengan TPS, yang kedua materi diajarkan dengan NHT, yang ketiga materi diajarkan dengan Talking Stick. Nah, bagaimana nanti hasil belajarnya dari ketiga model ini, lebih banyak meningkatnya yang mana? Itu kalau desain faktorial 1 faktorial. Yang kedua desain 2 faktorial. Kalau desain 2 faktorial artinya ada beberapa variabel independen yang mengelompok menjadi 2 faktor. Nah, jadi ini ada faktor A, faktor B. Contohnya seperti ini ya. Misalnya di kelas 3 tadi, misalnya di kelas 3 itu ada 2 faktor. Yang pertama faktornya itu treatment, yang kedua nanti faktornya misalnya terkait jenis kelamin atau yang lainnya. Ini pengaruh model pembelajaran kooperatif dan jenis kelamin. Jadi ada 2 faktor. Yang pertama faktor model pembelajarannya yang kita sebut treatment, terus yang kedua faktor jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Terhadap hasil belajar itu dampak berarti. Nah, ini ada 2 jenis treatment, contohnya TGT dan STAD. Ini kan ada 2 treatment. Treatment di kelas 3 itu ada 2 treatment model pembelajarannya. Nah, variabel yang selanjutnya non metrik itu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi nanti diukur menggunakan TGT untuk yang laki-laki bagaimana, yang perempuan bagaimana nilainya, hasil belajarnya. Terus model pembelajaran menggunakan STAD untuk laki-laki dan perempuan bagaimana hasilnya, lebih tinggian mana. Nah, itu kalau terdiri dari 2 faktor. Terus pengaruh model pembelajaran POE dan jenis kelamin, sama aja ini. Model pembelajarannya POE, faktor kedua jenis kelamin. POE diajarkan untuk laki-laki itu apakah berhasil, POE untuk diajarkan untuk perempuan itu bagaimana, berhasil atau tidak. Itu desain 2 faktorial. Kalau yang 3 faktorial, jadi kalau 3 faktorial sama, berarti ini faktornya ada 3 variabel yang nanti diukur. Gitu. Contohnya ini. Langsung saja ya. Ini contohnya pengaruh model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, itu faktor pertama. Media pembelajaran ada faktor kedua. Dan jenis kelamin, berarti ada 3 faktor. Nah, kalau ini variabel dampaknya prestasi belajar. Jadi di kelas itu juga diberikan treatment. Yang pertama model pembelajarannya apa, kooperatif misalnya. Terus yang kedua diberikan media pembelajaran yang variasi, ada media pembelajaran mind mapping atau video. Nah, faktor ketiga berbeda lagi, ada jenis kelamin dan jenis kelamin perempuan dan laki-laki gitu. Jadi ada 3 faktor secara berbeda dari mulai model, media dan tadi
Faktor ketiga, variabel non metrik. Nah, oke, itu contoh dari desain faktorial 3 desain 3 faktorial. Oke. Terus kalau analisis data, jadi analisis data menggunakan kuasi eksperimen itu berdasarkan datanya. Tetapi biar kita paham, langsung saja kita ke contoh kerangka berpikirnya saja. Jadi yang namanya kuasi eksperimen itu kan yang namanya semua penelitian itu berangkat dari suatu masalah. Masalahnya kemarin kalian sudah identifikasi masalah secara detail menurut hasil observasi atau wawancara secara real di lapangan, terus disebutkan di sini misalnya di lapangan itu ternyata gurunya hanya menggunakan mayoritas metode ceramah saja, metodenya ceramah, tidak menggunakan model pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, belum menggunakan media pembelajaran juga belum, prestasi siswa juga terbukti rendah. Jadi ini tuh ketiga masalah itu masalah inti yang nantinya akan diteliti, akan menjadi topik penelitian. Jadi yang namanya identifikasi masalah, penentuan masalah itu harus yang urgent, ketiga hal tersebut. Maka dari itu didapatkan rumusan masalah. Untuk kuasi eksperimen, silakan ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah rata-rata prestasi belajar ekonomi siswa kelas 10 eksperimen di SMA mana sama dengan KKM. Jadi yang pertama itu mencapai berapa sih siswa yang mencapai KKM? Jadi ketercapaian KKM. KKM-nya berapa? 70, 75 atau 80. Itu yang pertama rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama ini nanti analisis datanya menggunakan ini uji hipotesis dan uji one sample t-test. Ingat-ingat ya, untuk ketercapaian KKM itu one sample t-test. Nah, harus nyambung antara rumusan masalah dan hipotesis. Yang kedua adalah rumusan masalah ketuntasan klasikal. Apakah prestasi belajarnya itu mencapai 75% atau 85%. Jadi ketuntasan klasikal itu artinya sekelas itu yang rata-ratanya nilainya di atas KKM itu ada berapa orang, baru dihitung berapa persen dari sekelasnya, apakah 70%, misalnya kalau siswanya ada 100 yang mencapai KKM 70 orang, nilainya di atas KKM 70 orang, berarti ketuntasan klasikalnya ada 70% gitu. Kalau misalnya siswanya 100 yang mencapai nilai di atas KKM 75 orang, berarti 75% gitu. Terus kalau rumusan masalah yang kedua, jadi apakah ketuntasan klasikal pada prestasi belajar ekonomi siswa kelas 10 ini itu diuji hipotesisnya itu menggunakan one sample binomial. Itu kalian sudah pelajari di statistika ya, di mata kuliah statistika. Terus yang ketiga, rumusan masalah untuk kuasi eksperimen adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar. Jadi ada perbedaan antara kelas 10 eksperimen dan 10 kelas kontrol. Artinya itu pakai menggunakan yang mana? Yang jenis kuasi eksperimen yang mana? Ini ya. Berarti itu menggunakan yang ini ya, non equivalent control group design. Jadi ini ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Ada kelas yang diberikan treatment, ada yang kelas yang tidak diberikan treatment. Itu maksud dari desain eksperimen untuk yang ini kerangka berpikir. Oke, kalau untuk menghitung perbedaan prestasi belajar antara kelas 10 eksperimen dan 10 kontrol itu menggunakan uji hipotesisnya independent sample t-test gitu. Nah, rumusan masalahnya cukup 3 ini saja, tidak perlu ada yang keempat, kadang ada yang mau menambahkan 4 pengaruh model pembelajaran NHT terhadap prestasi belajar. Yang namanya pengaruh model pembelajaran, yang namanya pengaruh itu di uji hipotesisnya itu menggunakan uji regresi linear sederhana. Tetapi yang namanya regresi linear sederhana itu kan ada nilai X terhadap Y, variabel X terhadap Y. Nah, variabel X-nya apakah model pembelajaran?
Sedangkan yang namanya model pembelajaran itu tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur. Bagaimana cara mengukur model pembelajaran? Tidak bisa kan? Yang bisa dihitung kan prestasi belajarnya. Nah, gitu. Jadi untuk misalnya ditambah 4 rumusan masalah pengaruh model pembelajaran itu tidak usah. Nah, ini yang namanya populasi, pengambilan populasi semua siswa kelas 10, kelas eksperimennya. Jadi ini kan tadi jenisnya yang ada kelas treatment itu yang diberikan perlakuan. Ini menggunakan model STAD, kalau ini konvensional artinya menggunakan metode ceramah saja. Nah, karena ini dia mengukur prestasi belajar, jadi yang namanya prestasi belajar itu harus diukur menggunakan butir soal. Boleh soal urean, pilihan ganda, menjodohkan, dan lainnya. Nah, terus ada yang namanya instrumen tadi, butir soal, dan lainnya. Butir soal yang dibuat untuk mengukur prestasi ini, itu harus diuji instrumennya dulu. Diuji soalnya. Nanti dijelaskannya pengujian kayak seperti tingkat kesukaran, daya pembeda itu dijelaskan di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kalau uji validitas dan reliabilitas sudah dijelaskan di statistika ya sudah. Kalau hasilnya butir soal tadi instrumennya sudah valid, sudah reliable, kemudian apa? Kemudian diambil data, dilakukan penelitian, jadi dilakukan langsung terjun ke lapangan. Di kelas A dikasih model, yang kelas B diberikan cuma metode ceramah, terus dihasilkan data. Oh, ternyata data prestasi belajar kelas eksperimen itu ternyata nilai rata-ratanya misalnya nilai rata-ratanya 85, sedangkan data prestasi kelas kontrol cuma 70. Nah, setelah datanya sudah terkumpul, lalu diuji normalitas dan uji homogenitas. Itu sebagai prasyarat untuk untuk uji hipotesis tadi. One sample test untuk menghitung rumusan masalah 1, ini untuk mengukur rumusan masalah 2, independen untuk mengukur rumusan masalah yang ketiga. Maka nanti kalau sudah diukur hasilnya berapa, misalnya hasilnya bagaimana, itu nanti mendapatkan hasil sesuai dengan rumusan masalah ini. Jadi hasil itu menjawab rumusan masalah apakah rata-rata prestasi ini, maka dijawab rata-rata prestasi belajar negeri ini tidak sama dengan KKM. Ketuntasan klasikal ini melebihi 75% dan terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar. Gitu. Nah, itu maksud dari kerangka berpikir kuasi eksperimen. Jadi nanti tugasnya kalian itu adalah ini, berikan satu contoh judul penelitian. Kalian buat judul penelitian terkait metodologi kuasi eksperimen. Jadi buat kira-kira kalian kan sudah observasi ternyata nilai siswa di kelas berapa, SMA mana itu nilainya rendah, maka dari itu harus diberikan treatment. Misalnya treatmentnya itu dengan tadi model pembelajaran boleh, media pembelajaran boleh, gabungan juga boleh, metode pembelajaran juga boleh. Terus variabel dampaknya ibu sarankan lebih baik ya hasil belajar atau tidak prestasi belajar boleh. Jadi yang bisa diukur ya variabel dampaknya. Terus tentukan desain eksperimen yang digunakan. Nah, boleh ditentukan tadi desainnya ada desain faktorial, 2 faktorial boleh, atau yang time series design, atau tidak yang non equivalent control group design juga boleh. Jadi ada kelas treatment, ada yang kelas kontrol gitu. Terus buatlah rumusan masalah. Rumusan masalahnya sesuaikan saja dengan 3 ini. Cukup 3, rata-rata prestasi, ketuntasan klasikal, dan terdapat perbedaan. Tuh rumusan masalah. Hipotesis itu sama dengan rumusan masalah saja. Tentukan analisis data. Nah, analisis datanya ya ini. Nanti menggunakan apa? Uji hipotesisnya menggunakan one sample test, one sample binomial, atau independent sample test. Jadi ini yang nomor CDE itu dibuat dalam bentuk kerangka saja seperti ini. Yang CDE. Kalau yang A sama B itu ditaruh di atasnya saja. Jadi treatmentnya apa, variabel dampaknya apa, desainnya bagaimana. Gitu ya. Sampai sini yang bisa Ibu jelaskan. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa
di WA group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.